Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد الله ورسوله، خير من أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الله شيئا ولا يضره إلا نفسه. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh Masjid An-Nur Masaran. Masaran itu kalau bahasa Arabnya Misron, Mesir, daerah Mesir. Mesirnya Indonesia, Kabupaten Sragen, Masaran. Tapi orangnya orang Indonesia yang biasanya ngapunten hidungnya pesek-pesek, enggak mancung. Ya. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu semuanya, ada seorang mubalik, ada seorang kiai, ada seorang ustadz. Kalau dilihat dari penampilannya enggak kelihatan seperti seorang ustadz, karena pakaiannya biasa-biasa aja. Kemana-mana enggak pernah pakai peci, kemana-mana enggak pernah pakai jubah, kemana-mana cuman pakainya koko biasa, celana levis, bahasa orang Indonesia celana jin. Kemana-mana biasa, ya. Enggak ada penampilan kalau dilihat dengan kasat mata, bukan penampilan seorang ustadz. Namun bukan itu yang dilihat. Ada sebuah peribahasa yang mengatakan, Umar bin Khattab pernah mengatakan gini, unzur ma qala wala tanzur man qala. Saya ulangin, unzur ma qala wala tanzur man qala. Artinya apa? Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Selama yang disampaikan itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh dengan keberkahan, diambil. Jangan melihat casingnya. Belum tentu casing HP-nya bagus, belum tentu isinya bagus. Beliau mengatakan seperti ini, makna kata alhamdu itu ada dua. Yang pertama, pujian kepada Allah. Kepujian kepada
Allah. Segala puji bagi Allah. Ini pujian bagi Allah. Kemudian makna yang kedua apa? Bersyukur. Nah, jadi kalau kata alhamdu ini maknanya dua. Satu, pujian milik Allah. Yang kedua, bersyukur itu milik manusia. Bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, di Masjid An-Nur ini saya sebagian kenal, lebih banyak belum kenal. Mungkinkah bahasa lagunya, mungkinkah panjenengan sudah mengenal saya apa belum? Yang sudah mengenal saya, yang sudah tahu, bukan kenal, yang sudah tahu saya angkat tangan. Yang ini belum kenal, belum pernah nonton YouTube ya, belum pernah buka YouTube. Yang belakang belum kenal juga, belum buka YouTube ini. Yang kenal saya sebagian, ada Ustadz Rizpandi sama ngajar di Dimsa, saya juga ngajar di Dimsa. Ada beberapa santri saya di sini ya, kelas 9 semua yang mau lulus. Ada Rafiq, ada Anakin, ada, kamu namamu siapa? Tuh yang paling belakang tuh yang paling belakang. Adi Akmal. Ya Allah. Enggak tahu kalau yang putri ada enggak ini santri saya yang putri. Ada Ustadz Jaka, sama-sama dari Lombok. Bahasa orang Jawa pedes. Kalimat pedas, kalimat menyakitkan bagi kami. Karena sejatinya orang-orang Lombok itu hatinya lemah lembut, katanya. Alhamdulillah, di tempat yang mulia ini kita diizinkan oleh Allah bersilaturahmi, berkumpul dalam satu majelis yang insya Allah mudah-mudahan majelis ini Allah berkahi, Allah ridai. Amin Allahumma amin. Yang hadir salat subuh pada pagi hari ini semoga selalu diberikan kesehatan. Yang enggak ngucap amin enggak diaminkan malaikat. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, istiqomah. Istiqomah ya, bukan istri neng omah. Kalau istri neng omah itu bukan istiqomah. Mudah-mudahan yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya. Yang sakit Allah hilangkan penyakitnya. Yang sakit tangan Allah hilangkan sakit tangannya. Yang sakit hati Allah hilangkan sakit hatinya. Yang sakit pinggang Allah hilangkan sakit pinggangnya. Yang sakit kepala Allah hilangkan kepalanya. Oh, sakit kepala maksudnya, kepala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan untuk kita semua, mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat darinya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidupnya kita di dunia ini, adanya kita di dunia ini, Allah menciptakan kita di dunia ini ibarat kita lagi ngantri mau masuk pesawat. Ada yang baru datang, ada yang sudah lama berjam-jam menunggu. Ada yang sudah lama berjam-jam menunggu di bandara. Ada yang baru datang langsung naik pesawat. Ada yang sudah lama di bandara enggak naik pesawat. Karena belum Allah izinkan, masih antri. Siapa yang punya tiket, siapa yang Allah sudah takdirkan hidupnya,
dan Allah sudah takdirkan matinya, dialah yang akan masuk ke dalam pesawat. Ketika pesawat hendak terbang, dicek dulu kelengkapannya, mulai dari tiketnya, barang-barangnya, keamanannya, semuanya dicek. Kalau sudah lolos, masuk. Kalau belum lolos, balik lagi, lengkapi dulu. Nah, yang sudah lolos ini nanti akan dapat panggilan dari malaikatnya pesawat. Silakan para penumpang pesawat Lion Air dengan kode penerbangan JT060 tujuan Makassar bisa masuk pesawat lewat pintu 2. Semua masuk dengan teratur, tidak ada yang rebut-rebutan. Hidup kita juga seperti itu. Ada yang sudah lama hidup di dunia, ada yang baru lahir ke dunia, dan ada yang sudah terbang ke akhirat, yaitu ke alam barzah, ke alam kubur. Artinya apa? Hidup ini terus berputar dan terus berputar, ya. Hidup bergantian. Yang dulu hidup, yang sudah lama hidup di dunia, sedikit demi sedikit berkurang, sudah dipanggil oleh Allah. Ada yang sudah tua tapi belum juga dipanggil oleh Allah. Kenapa? Karena bagi Allah belum lengkap, belum lengkap syarat-syaratnya untuk memasuki panggilan Allah. Jadi masih Allah tahan. Kata Allah, perbanyak dulu amal saleh. Bekalmu belum cukup, kata Allah. Ada yang baru lahir, cuman berapa tahun, 7 tahun, 8 tahun, baru masuk SD meninggal, baru masuk SMP meninggal, baru usia SMA meninggal, bahkan lebih dulu dari orang tuanya. Ada yang kayak gitu, dan banyak kenyataannya. Kenapa? Karena bagi Allah umat Islam itu mempunyai kelebihan. Mempunyai kelebihan. Ini bedanya orang muslim dengan orang kafir. Kalau orang muslim diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya yang pertama, Allah hindari dia dari perbuatan dosa, yang dimana perbuatan dosa itu enggak bisa dia tinggalkan kelak setelah zamannya dia. Matinya adalah ibadah, hidupnya adalah ibadah. Dan seorang muslim yang kedua, yang belum Allah wafatkan, yang belum Allah pisahkan dari dunia ini, tujuannya ialah untuk memperbanyak amal saleh. Artinya apa? Belum lengkap bagi Allah. Bagi Allah itu berkas-berkas kita belum lengkap, ada yang belum lengkap. Apa dia? Baik dari lisan, dari fikiran, dari hati, dan dari amal perbuatan. Nanti kalau sudah lengkap, mungkin saatnya Allah panggil. Maka dari itu, Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Maksudnya kita hidup di dunia ini ada temannya, ada petunjuknya. Karena memang sejatinya kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surah Abasa bahwa kita itu hidup sendiri. Cuman di mana yang tafsir yang lain ada yang mengatakan bahwa kita itu ada hidup, ada punya petunjuk. Yang dimana petunjuk ini sangat-sangat sering kita sebagai umat Islam itu lalai, lupa, menyepelekan. Kita diberikan petunjuk arah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi yang lebih baik. Tapi kita sebagai umat Islam yang hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, itu banyak sekali yang jauh dari petunjuk ini. Bahkan kebanyakan dari kita itu mengambil arah selain arah yang Allah Subhanahu wa taala berikan.
Apa dia petunjuk itu? Yang disebut dengan al-huda, al-zikr, at-tartil, at-tanzil, yaitu Al-Quran. Al-Quran. Apa jadinya Bapak Ibu semuanya? Kita hidup bertahun-tahun di dunia ini, jika hidup tidak mempunyai arah dan tujuan yang jelas dan benar, apa jadinya dan apa gunanya kita hidup bertahun-tahun di dunia tanpa memiliki arah dan tujuan hidup yang jelas? Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan satu, hanyalah beribadah kepada Allah. Membaca Al-Quran ibadah apa enggak? Ibadah Pak? Ibadah apa ibadah? Ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran la raiba fihi, yang Allah turunkan ke muka bumi ini, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Maka siapa yang meragukan keajaiban Al-Quran, kebenaran Al-Quran, maka dialah kafir. Siapa yang meragukan kebenaran Al-Quran adalah kafir. Ragu dengan janji Allah, ragu dengan ketetapan Allah, tidak terima dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuknya. Karena sejatinya manusia itu manusia yang lemah, manusia tak berdaya, manusia yang tak punya apa-apa, manusia yang tak punya kekuatan, manusia yang tak punya kekuatan untuk melindungi dirinya dari perbuatan dosa, manusia yang tidak punya kekuatan melindungi dirinya dari kemaksiatan, manusia yang tidak ada dayanya untuk menyelamatkan diri kita dari kemaksiatan kepada Allah. Maka dari itu dalam satu hari kita umat Islam ada 17 kali memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Makna ini memaknai bahwa kita manusia yang lemah. Maka kalau ada orang yang sombong, orang yang angkuh, sombong dengan kekayaannya, angkuh dengan kekuatannya, sombong dengan harta yang dimiliki, toh juga pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah. Bukankah Allah menciptakan Fir'aun? Fir'aun manusia paling keras kepala, manusia yang paling biadab, manusia yang paling terlaknat karena kesombongannya, karena jabatannya, karena harta yang dia miliki. Bahkan karena itu semua dia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Semua apa yang dikehendaki bisa dia beli, bisa dia lakukan, bisa dia perbuat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Quran bahwa Fir'aun adalah manusia terlaknat. Qarun yang dulu minta kepada Nabi Musa untuk didoakan supaya menjadi orang yang kaya, berjanji setelah menjadi orang kaya akan rajin sedekah. Setelah Allah titipkan harta yang banyak, mana hilang seketika, nama tak lagi muncul, melainkan yang muncul adalah sifat sombong dari harta yang Allah titipkan. Apa gunanya kita manusia mempunyai harta yang banyak, harta yang Allah titipkan tidak kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pentingnya petunjuk yang Allah berikan kepada kita.
Kepada siapa? Kepada mereka yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang beriman kepada Allah? Yang pertama, lisannya, orang yang lisannya fokus zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah, astaghfirullah, 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 subhanallah, subhanallah. Ketika dia melihat keindahan yang diucapkan subhanallah. Karena kebanyakan kita manusia, khususnya orang-orang yang beriman, ketika melihat sesuatu yang indah, bilangnya apa? Wow, keren. Wih, keren. Hendaklah kita mengucapkan qaulul hasanah atau kalimatul hasanah. Subhanallah, sungguh indah ciptaan Allah. Melihat perempuan cantik, kebanyakan kita bilangnya apa? Wow. Padahal semua itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, orang yang selalu lisannya dibasahi dengan membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah cahaya. Semakin banyak orang membaca Al-Qur'an, maka semakin banyak pula cahaya yang ia akan dapatkan di dunia dan di akhirat. Orang yang hatinya kosong dari Al-Qur'an, orang yang lisannya tidak pernah dibasahi karena Al-Qur'an, orang yang fikirannya tidak pernah timbul rasa cinta dengan Al-Qur'an, maka selama hidup di dunia ibarat orang yang tidak punya arah tujuan, bingung mau ngapain. Sedangkan orang yang selalu dekat dengan Al-Qur'an, orang yang selalu hatinya tumbuh rasa cinta kepada Al-Qur'an, setiap amal perbuatannya adalah amal perbuatan yang dimaknai dengan ibadah kepada Allah, zikrullah. Kemudian yang selanjutnya, orang yang beriman ialah orang yang selalu diskusi tentang ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Tidak ada yang dia obrolkan melainkan ilmu yang bermanfaat. Semuanya ilmu, semuanya ilmu. Ibarat seorang muslim ngobrol dengan para ulama. Para ulama itu, Bu, tempat nikmatnya ngobrol dengan orang-orang saleh, dengan para ulama itu apa? Setiap yang keluar dari lisan mereka adalah doa. Setiap yang keluar dari lisan mereka adalah ilmu yang bermanfaat. Setiap yang keluar dari lisan mereka adalah petunjuk. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mencintai, Pak? Banyak orang yang mencintai, bahkan sampai orang yang belum masuk agama Islam pun ketika berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung jatuh cinta. Pernah sebuah kisah, ada jin dan iblis hendak keluar dari muka bumi ini. Ternyata nggak bisa keluar, jalan mereka ditutup. Entah ada perbaikan jalan atau memang ada nikahan. Bangsa iblis bilang, komandannya bilang sama personilnya, anak buahnya, kenapa kok jalan kita ditutup? Nah, kalau jalan kita ditutup, kita mau pulang lewat mana? Kita mau pulang lewat mana? Coba dong kalian cari tahu, apa penyebab ini jalan ditutup? Apakah ada orang kawinan, ada orang nikahan, ada orang punya hajat, atau ada perbaikan jalan? Coba cek. Setelah turun kembali, dicari tahu, semua personil cari tahu apa penyebab ini jalan kok
bisa ditutup gitu, sehingga nggak bisa balik lagi. Sekian lama pimpinan jin iblis ini menunggu jawaban dari anak buahnya, nggak datang-datang gitu ya. Ternyata apa? Setelah ditelusuri, ternyata penyebab jalannya ditutup adalah karena bacaan Al-Qur'annya Rasulullah. Dan semua yang mendengarkan bacaannya Rasulullah dari bangsa jin dan bangsa iblis itu semuanya memeluk agama Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya nggak balik-balik, mereka diam mengelilingi rumahnya Rasulullah, mendengarkan bacaan indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ketua jin iblis ini nunggu lama, kok enggak endang balik-balik. Akhirnya apa? Turun tangan sendiri ya. Setelah ditemuin, dibilang sama anak buahnya, "Hei kamu, disuruh cari tahu penyebab jalan ditutup kok malah diem, enggak balik-balik, enggak laporan." Kata anak buahnya, "Bos, maaf, kami enggak balik-balik karena kami lagi menikmatin bacaan yang sangat indah. Tidak ada bacaan yang paling indah, tidak ada suara yang paling indah melainkan suara ini. Dan dengan suara ini kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada Rasulullah." Apa dia? Bacaan Al-Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Pak rasanya mendengar telinga kita ini mendengar bacaannya langsung, bacaan Qur'annya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh nikmatnya. Bahkan manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, manusia yang pernah punya hati yang keras, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, au asaddu qaswah, bahkan hati mereka jauh lebih keras dibandingkan batu. 3 orang. Yang pertama Abu Sufyan, ada Abu Lahab dan Abu Jahal. Dalam riwayat yang lain disebutkan ketika 3 orang ini secara diam-diam mengintip rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuannya satu, ingin mendengarkan apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan sama Muhammad, sehingga kenapa semakin hari semakin banyak orang yang jatuh cinta kepadanya, semakin hari semakin banyak orang yang beriman kepada beliau. Apa yang beliau lakukan? Ternyata apa? Satu di antara mereka itu mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat disebutkan sampai subuh, sampai menjelang subuh, dari habis isya sampai menjelang subuh. Mereka mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah, betah. Bacaan Rasulullah itu indah, makanya kalau ada orang yang baca Al-Quran, kalau bahasa ulama yang lain, membaca Al-Quran dengan lagu, dengan nada itu diperbolehkan dan sangat dianjurkan. Kenapa? Apalagi bacaan seorang imam, seorang qari yang bacanya bagus, merdu, enak didengar. Yang sholat di Masjid An-Nur, sekalipun imamnya lama, bacaannya bagus, enggak terasa. Betul enggak? Betul Pak? Betul. Kenapa? Karena dilagukan, karena dinadain. Coba Pak, ada imam baca ayat Quran surah Al-Fatihah enggak dilaguna. Bayangin Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Betah enggak Bu? Betah Bu?
Betah. Apalagi kalau imamnya suaranya keras. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betah enggak, Bu? Pak, betah. Kira-kira imamnya dipertahankan apa dipecat? Semangat ibu-ibu. Ya. Coba Bu, ada muazin suaranya lantang, suaranya merdu, enak didengar, masya Allah. Ketika manggil orang, ngajak orang salat, enak. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat. Merdu, enak didengar, Bu. Ukurannya kalau azan subuh, wah merdu, saking merdunya tidur meneh, tidur lagi, udah bangun suara muazin mendayu-dayu, wah masya Allah, nikmatnya luar biasa. Coba muazin, Bu, yang azan subuh enggak dilagukan, enggak dinadakan, suaranya keras, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yakin, Bu, enggak ada yang nyaman tidurnya, bangun buru-buru pengen cepet-cepet ke masjid. Siapa yang azan itu? Kenapa? Bikin telinga pecah, bikin hati yang awalnya lembut jadi keras. Itulah indahnya Islam. Bahkan 3 orang yang tadi kita sebutkan aja bisa luluh, Bu. Bisa luluh hatinya karena bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ingin mendengar bacaannya Rasulullah di sini, Bu? Pengen? Benar? Pengen apa pengen? Enggak berani jawab. Pengen apa pengen? Pengen. Semua orang pengen. Semua orang pengen mendengar bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akan dilakukan ketika nanti semua umatnya masuk ke dalam surga, satu halaqah, satu pimpinan, satu aba-aba langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka yang dijanjikan surga baginya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Siapa mereka? Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah. Kenapa? Karena beramal saleh. Karena beramal saleh. Beribadah kepada Allah. Lisannya tidak pernah menyakiti orang. Lisannya tidak pernah menyakiti hati orang lain. Matanya tidak pernah melihat sesuatu yang Allah haramkan. Hatinya tidak pernah menyakiti, tidak pernah merasa disakiti oleh orang lain. Bagaimana sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bu, ketika dakwah beliau ditolak. Bukan cuma ditolak pakai mulut, dilempar pakai batu. Janji Allah Subhanahu wa taala surga, yang dimana di dalam surga itu mengalir sungai-sungai yang indah, lagi sejuk airnya, bersih airnya, dengan raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang Allah sudah siapkan, indahnya luar biasa. Kalau di dunia saja kita bisa memandang taman yang sangat indah, kita bisa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau mata kita yang langsung menyaksikan indahnya taman surga, mungkin lisan ini tak bisa berkata apa-apa. Kenapa? Saking indahnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga.
Dan setiap perkataan, setiap doa yang kita minta sama Allah kelak di surga ada. Semuanya ada. Ada yang tanya, Ustadz, katanya nanti kalau di surga apapun yang kita minta dikabulkan sama Allah. Benar. Termasuk rokok. Termasuk rokok. Dikasih sama Allah, dikasih. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua permintaan dikasih sama Allah. Termasuk enggak berani jawab tuh. Rokok. Oh. Berarti boleh ngerokok di dalam surga? Boleh. Ada koreknya. Nah, itu masalahnya. Kalau mau nyalain rokok, kudu ning neraka dulu. Karena api cuma ada di neraka. Di surga nggak ada api, nggak ada korek. Nah, kalau mau nyalain rokok, ke neraka dulu. Gimana Pak? Mau ngerokok dalam surga? Nah, nggak ada apinya, percuma. Ya, terus ngapain jangan minta sesuatu yang percuma, yang nggak ada manfaatnya? Kenapa? Iya. Sekarang saya bisa mikir, Ustaz. Berarti kenapa Islam itu melarang memerintahkan kita untuk menjaga kesehatan? Ya. Siapa mereka yang senantiasa selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala? Quran surah Muhammad ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Mereka yang senantiasa beriman kepada Allah, berjihad kepada Allah, maka balasannya Allah akan meneguhkan hati-hati mereka dan Allah akan berikan kemudahan setiap langkah perbuatan mereka. Ya. Kuncinya satu, berinteraksi dengan Allah. Ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan Allah? Tadi kita sudah sebutkan, perbanyak zikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, perbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, memenuhi panggilan Allah. Ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Khairun nas anfa'ahum linnas. Bermanfaat, banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Ya. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Ada yang punya mobil. Ustaz, pinjam mobilnya. Buat apa? Istri saya mau lahiran. Masalahnya mobil saya baru selesai dicuci. Tak kasih uang 50.000, pakai beca aja ya. Dari rumah sampai ke rumah sakit itu melewati kurang lebih 27 polisi tidur. Gimana rasanya Bu? 2 polisi tidur aja bikin kesel, apalagi melewati 27 polisi tidur. Alhamdulillah belum nyampe rumah sakit anaknya lahir. Namanya Mukaromah. Namanya bagus. Ditanya, namanya bagus, dapat nama dari mana? Kebetulan anak saya lahir dan saya kasih nama Mukaromah karena lahirnya di depan rumah. Karena lahirnya di depan rumah. Tidak ada 2 hari anak yang baru lahir meninggal, mati. Nah, Ustadz ini datang ke rumahnya layat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana bapaknya? Saya. Yang meninggal siapa? Ibu opo anak Alhamdulillah anak saya Pak Ustadz. Loh kok bisa?
Iya, karena kami ke rumah sakit naik becak. Terus dari rumah kami ke rumah sakit itu kurang lebih saya hitung ada 27 polisi tidur yang kami lewatin. Prak puk prak puk prak puk. Alhamdulillah anak saya lahir di pinggir jalan, bukan di tengah jalan, di pinggir jalan. Nah, karena terlalu banyak benturan, itu mungkin yang menyebabkan anak kami meninggal dunia. Kata ustaznya, loh kenapa kok sampean nggak pinjam mobil saya? Bingung suaminya, ini yang salah siapa, saya atau ustadznya? Padahal di awal apa, suaminya sudah minjam, Pak Ustadz pinjam mobilnya buat membawa istri saya yang mau lahiran ke rumah sakit. Tapi kata ustadznya apa, mobil saya baru dicuci, nah tak kasih uang 50.000 pakai becak aja. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sampai jam berapa Pak? Sampai jam berapa? Sudah? Enggak ada yang jawab ini. Kalau enggak ada yang jawab saya lanjut terus ini. Masih banyak materinya, ada kurang lebih 30 slide. Cukuplah sampai Ahad pagi. Sampai jam berapa? 10 menit lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kalau di dalam tafsiriyah Al-Quran terjemahan tafsiriyah itu disebutkan khusus, wahai Muhammad. Kenapa kok pakai kalimat Muhammad? Ini adalah panggilan khusus untuk Nabi Muhammad dan untuk orang-orang yang mengikuti tuntunan Nabi Muhammad. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri kalian memperhatikan apa yang telah kalian perbuat untuk hari esok. Untuk hari esok yang dimaksud dalam kata lighad ini adalah yaumul qiyamah. Apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita persiapkan untuk hidup setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan akhirat. Amalan apa yang sudah kita perbuat, amalan apa yang sudah kita lakukan, sehingga amalan itu terus akan menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita manusia adalah ciptaan Allah dan semua ciptaan Allah akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ada yang tidak mau mati, Bu? Oh, kalau ditanya ada yang enggak mau mati, mesti bilang ada. Tapi kan itu keinginan kita sebagai manusia. Beda dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah bilang kembali, maka kembalilah. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Pilihannya cuma dua, nama baik atau nama buruk. Kalau selama hidup kita selalu membahagiakan tetangga kita, selalu membahagiakan orang tua kita,
selalu membahagiakan kaum muslimin yang lainnya, sering bersedekah, sering berinfak ke masjid, membangun masjid, membangun sekolah-sekolah tahfidz, membangun sekolah-sekolah Islam, namanya akan selalu dikenang di dunia dan di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang baik. Ini adalah orang baik. Maka ambillah dia dengan cara yang baik. Tidak hanya dengan perkara yang besar, termasuk juga dengan perkara yang kecil. Termasuk apa? Contohnya menjenguk orang sakit. Siapa yang paling sering menjenguk orang sakit, maka dialah yang dikatakan orang baik. Siapa yang bilang? Bukan saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjenguk saudara yang sakit, malaikat akan berseru, inilah orang baik. Dan semua hartamu adalah baik. Ya. Maka dalam Islam ada juga, Bu, Pak, adab menjenguk orang sakit itu ada. Suara apa nih? Oke, sedikit lagi. Adab menjenguk orang sakit. Yang pertama, keluarkanlah kata-kata yang indah yang bisa memberikan semangat bagi orang yang sakit untuk sehat kembali. Jangan ditakut-takutin, Mbak. Ditanya, Pak, jenengan sakitnya apa? Sakitnya ini, sakitnya ini, sakitnya ini. Oh, kebanyakan kita ketika jenguk orang sakit dengar kalimat seperti itu, Pak. Apa? Oh, bahaya itu, Pak. Ada kemarin saudara saya sakitnya sama, alhamdulillah apa? Mati. Gimana enggak kaget orang yang sakit dan hatinya menjadi enggak tenang, ya. Yang kedua apa? Ketika menjenguk orang sakit, Bu, yang kedua mintalah doa terhadap mereka yang sakit. Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa lisan orang yang sakit, doa orang yang sakit adalah doanya para malaikat. Nah, kalau menjenguk orang sakit sebelum pulang, mintalah doa kepada mereka. Pak, kami sudah menjenguk jenengan, kami sudah mendoakan jenengan, tolong minta tolong jenengan doakan kami, doakan saya. Karena apa? Lisan mereka dan doa mereka adalah doanya para malaikat. Kita tahu sendiri, Bu, malaikat itu Allah ciptakan dari nur, cahaya, sesuai dengan nama Masjid An-Nur. Cahaya, hamba Allah yang Allah ciptakan tidak punya dosa, tidak punya perkara apapun melainkan ibadah kepada Allah. Dan doa-doa para malaikat adalah doa-doa yang paling mustajab. Inilah Islam mengatur kehidupan kita. Maka dari itu, innad dina 'indallahil Islam, sebaik-baik agama adalah agama Islam. Kenapa? Karena perkara sekecil apapun diatur oleh Islam akan menjadi yang lebih baik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini Allah terima, Allah jadikan sebuah nasihat untuk kita semua dan untuk saya diri pribadi, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan selama ini menjadi wasilah Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah terima segala amal ibadah kita. Allah kabulkan segala doa-doa kita. Allah permudah segala hajat kita. Allah permudah segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Yang punya hutang Allah lunasi hutangnya, yang punya sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang punya usaha Allah lancarkan usahanya. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirukallahu wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.